nanti kehidupan kau sehari-hari dah berbeda dengan kami. Makanan kau yang sehari-hari dulu kayak gini jadi berubah, kata dia. Maaf kata orang kan biasa waktu itu kan makan bebas lah, mau makan apapun. Akhirnya kalau dengan kita masuk Islam kan tidak boleh. Ikut ini kan langsung Quran besar nih, sebelumnya belum pernah karena menyesuaikan yang lain. Jadi pas kawan ngajarkan tuh saya bergegar, Pak. Tuh don lah saya terkejut gitu nengok huruf Arab yang harus kita baca tadi ini kita tidak bisa. Malu juga kita tidak bisa. Akhirnya bergegar, saya balik ke rumah demam. Nah, kalau kita baca tidak bertasdid, itu bakal artinya beda lah, Beda Pak? lagi. Beda. Dia harus bertasdid. Ya, kalau bertasdid, Iya. hanya kepada Allah kita bersujudkan. Tapi kalau kita baca iya, itu artinya kita menyembah matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini saya bersama Kak Mila, salah satu saudara kita yang berasal dari daerah Sompa. Bahasanya pakai bahasa apa, Kak? Ahe. Pakai bahasa Ahe. Ahe itu salah satu bahasa Dayak Kalimantan. Sahabat sekalian, lihat Kak Mila ini saya perhatikan tidak ada paras dari gadis Dayak, tapi lebih saya lihat ke India malahan. Ini barangkali ada apa kali ini bisa cerita kali, Kak? Asalnya? Mama sih Dayak asli, Kak, dua-duanya. Dari kakek nenek juga Dayak asli. Kalau yang kata kakak sebut ke India itu memang tidak ada sih rasanya. Barangkali waktu Mama hamil senangnya nonton. Tidak tahu juga India, sih kisah kali itu. Tidak pernah cerita juga sama orang tua, cuman pas kita tanya ini kapan adanya, orang kan bilang ini ada nih. Dia bilang dari lahir katanya gitu. Waktu kecil tuh ini kecil, dengan saya besar ikut besar juga dianya gitu. Terus Kak Mila nih, Mila, ada nama panjang? Tidak ada. Memang Mila. Mila. Dari asal namanya memang Mila. Dari Di KTP juga Mila. Mila. Ya. Tidak ada nama panjang. Asalnya dari daerah Sompa. Itu masuk Islam pada tahun berapa? 2016 kayak. Nah, itu masuk Islam karena hidayah atau memang karena syarat untuk menikah gitu, diajak suami gitu. Itulah saya bilang tadi ada dua tuh yang membuat saya masuk nih. Ingin juga, terus ikut suami juga. Ikut kawan-kawan yang muslim gitu. Kita memperhatikan nih gaya hidup Islam nih begini. Pakai pakaian tuh tertutup auratnya. Kita bisa menjaga gimana ya? Jaga aurat. Nah, gitulah yang pasti. Yang kedua tuh, gimana sih kesan kita dalam Islam nih? Taat agama lah istilahnya. Taat juga sih, agama yang lain tuh taat. Cuman yang seperti kakak pernah sebut tadi dengan Bu Paula, disiplin waktu juga. Kayak sholat tepat waktunya gitu ya sih. Sebelum masuk Islam, sampai punya keinginan nih, apakah itu memang bergaul di sekolah sama teman-teman atau memang lingkungannya banyak yang muslim gitu, atau memang nih masuk sekolah Islam? Enggak sih, cuman lebih kuatnya tuh ikut suami. Lebih kuatnya tuh ikut suami karena suami Islam enggak bisa ikut Kristen, jadi kita yang ikut Islamnya gitu. Iya, tapi sebelum pandangan kakak nih, sebelum pergaulan, ada juga sih kawan-kawan muslim tuh pas kerja tuh ada. Dari situlah saya bisa ngikut tuh, Kak, pengen nengok mereka sholat, nengok mereka ngaji tuh penasaran. Akhirnya saya ikutin. Jadi kata dia, sebelum saya nikah nih, Kak, saya pengen masuk Islam nih, Kak, kataku. Ajarkanlah saya ngaji, ndak usah Mil. Nanti kalau memang kamu mau ikut ya dulu Islam, kata dia, baru kau belajar katanya. Tapi tetap diikutinnya keinginan saya tadi nih, Kak. Dikasihnya saya panduan apa tuh namanya? Sholat juga sama ikro. Jadi saya belajar dari situ. Berarti itu belajarnya sebelum masuk Islam? Belum saya pelajari benar sih. Belum, karena memang waktu itu udah dekat memang dengan suami. Udah ada niat juga. Jadi pas menikah nanti adalah sedikit persiapan gitu. Itu ketemu dengan suami itu di mana? Di jalan. Pas waktu itu ada sepupu beli sepeda, dititipnya di kos saya. Pas saya ngekos waktu itu, karena pengen nyobain gitu keliling di jalan gitu pakai sepeda. Pas saya keliling tuh ada persimpangan nih, Kak, ada dua nih, mau milih kanan atau kiri. Tapi dengan ringan hati milih kiri. Pas saya mutar gitu, kebetulan ada di kafe itu, Kak, banyak kan pasangan muda-mudi minum kopi atau wipian lah gitu. Jadi terucap dalam hati nih. Pas saat itu juga jomblo sih. Pengen gitu gabung bersama mereka tuh kumpul-kumpul dengan pasangan sendiri gitu. Pas
kebetulan juga pas saya berpikir gitu tuh ada cowok keluar dari parkiran kayak motor Vixen waktu itu. Ya suami saya lah tuh pas dia keluar tuh saya lewat pas berpikiran kayak tadi tuh dia mandang saya mandang dia, akhirnya saling senyum lah, saling sapa. Pas saya ngelewatin tempat dia parkir tadi nih, ternyata dia nyusulin saya pakai sepeda tadi nih. Akhirnya ngobrol lah, ditanyanya dari mana, dari rumah, dari kos keliling. Saya bilang kan, cerita-cerita lah. Ternyata saya tanya dia tinggal di mana, di tempat dekat keluarga saya gitu. Jadi, oh saya kenal itu om kamu ya kata dia kan. Saya sebut lah nama-nama ini. Ternyata selama saya tinggal tempat tante dulu tuh, lingkungan kami dekat sebenarnya Kak. Saya sering lagi main di tempat dia parkir mobil. Kok enggak pernah ketemu gitu. Sekali saya tinggal di luar, kok bisa ketemunya di jalan. Nah jadi di situlah saya ketemu suami. Akhirnya besok lusa seterusnya dia ngajak jalan terus. Akhirnya dekat nikah akhirnya. Tahu enggak bahwa dia memang muslim? Tahu. Jadi begitu lihat naksirnya tuh dari mana? Dari gantengnya atau dari visionnya? Mungkin bisa jadi paras muka juga, itu pertama. Kedua, kenyamanan itu ya sih. Lalu berapa lama kenal? Hampir setahun sih, tak lama dia ngajak saya nikah. Masalah agama kami runding kan waktu itu, akhirnya saya yang ngalah ikut agama dia. Pas memang punya keinginan juga, jadi tidak terlalu berat lah. Pergi ke kampung. Cuman belum lah tuh Kak. Beratnya tuh ya orang tua tadi nih, tidak ngizinkan. Akhirnya tidak dapat restu juga waktu itu. Saya keraskan diri saya. Ini pilihan saya. Saya yang buat keputusan, resiko pun saya yang terima. Kalau dibilang nantang sih nantang saya. Jadi apapun yang terjadi dengan saya siap menerima konsekuensi yang kata mereka harus. Nanti kau begini, nanti kau begitu. Kalau kau masuk Islam, nanti kau jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Nanti kehidupan kau sehari-hari dah berbeda dengan kami. Makanan kau yang sehari-hari dulu kayak gini jadi berubah kata dia. Maaf kata orang kan biasa waktu itu kan makan bebas lah mau makan apapun. Akhirnya kalau dengan kita masuk Islam kan tidak boleh. Jadi orang tuanya tuh takutnya begitu, takut nanti pas makan tuh berbeda dengan kitanya gitu. Jadi mereka tuh nentang waktu itu, nggak usah, kok bisa cari yang seagama. Orang tua kan takut nggak bisa bergaul dengan orang tua, nantinya kita jaga jarak dengan orang tua. Karena ada salah satu sepupu memang agak renggang lah dulu ya dengan orang tua gitu. Dia takutnya tuh begitu. Dia masuk Islam. Ada juga waktu itu sepupu. Setelah nikah direstuin nggak? Direstuin sih, nggak tahu lah mereka ikhlas atau enggak, itu urusan mereka lah. Jadi hubungan dengan orang tua sampai sekarang tuh masih dijaga. Masih baik. Udah alhamdulillah mereka nerima. Yang penting satu ya, rumah tangga kami dijaga betul-betul. Dalam keluarga nggak ada KDRT. Tanggung jawab seorang suami harus tetap dikerjakan, dijalankan atau gimana, harus peduli dengan anak bini itu ya. Mereka tuh maunya tuh rumah tangga diperhatikan lah, yang sampai ada yang menyimpang salah satu dari kami berdua. Itu harapan orang tua. Walaupun saya dah masuk Islam, mereka mungkin udah pasrah lah kali, karena itu kemauan saya. Setelah masuk Islam, menikah tadi ini kan, nah itu udah langsung belajar sholat, belajar ngaji, atau langsung berhijab gitu? Berhijab agak jarang, tapi udah dilakukan setelah masuk Islam tuh. Cuman agak tidak terlalu tertutup lah. Ada harinya pakai, ada harinya tuh enggak. Kalau masalah belajar nih, udah saya anak pertama. Udah punya anak pertama? Udah anak pertama. Itu pun dekat dengan kakak sepupu dari suami. Nah, mereka lah yang support saya tuh ikut pengajian, belajar ngaji, belajar sholat. Dan gitu. alhamdulillah sekarang? Alhamdulillah, walaupun jarang-jarang lah. Ngaji ya pas ikut pengajian, kadang ada agak harinya tuh mau tuh di rumah tuh pas habis sholat tuh ngaji. Jadi selama udah menikah nih kan, masih sering nggak balik kampung? Sering, pas orang tua manggil datang. Orang tua ada keperluan dengan kita datang. Pas ada hari raya orang tua tuh kita tetap ikut gitu. Walaupun kita nggak merayakan tapi kita tetap adalah di rumah tuh gitu, menghargai orang tua. Terus tuh kakak balik ke kampung tuh tunjukkan nggak akan adab-adab ajaran Islam ke orang tua tuh, misalnya dari sisi salaman gitu? Udah tunjukkan. Itu gimana respon orang tua lihat setelah yang dulunya ditentang kan, akhirnya sekarang menunjukkan dengan adab yang baik, sopan santun yang baik gitu? Nggak ada sih mereka ngomong apa-apa gimana. Hanya biasa ya gitu. Kita datang salam ya udah gitu. Nggak ada kata orang ngomong, oh kau udah ada berubah ya atau gini, nggak ada sih. Cuma dia menunjukkan sikap gitu ya. Setelah kakak masuk Islam waktu itu, kakak sholat, belajar ngaji, itu apa yang kakak rasakan di dalam Islam? Tenang sih.
merasa ibaratnya kita kalau udah sholat atau ngaji ini kan kita merasa berserah diri kepada Allah Kak. Apapun masalah kita dengan keluarga, dengan suami, dengan anak, insya Allah teratasi dengan kita dekat dengan Allah tuh. Kita sholat, kita ngaji, kita bergaul dengan lingkungan yang baik, bergaul dengan orang-orang yang taat agama. Pernah nggak selama sholat terus kakak punya masalah nih, doa kepada Allah, terus doanya terkabul? Belum ada sih. Jadi selama ini belum pernah merasakan akan doanya terkabul. Cuman kita nih gimana ya, kita kan berumah tangga nih Kak, pasti banyak tuh masalah-masalah tuh. Yang pasti tuh setiap masalah tuh terselesaikan gitu. Apapun masalah dengan suami, keluarga atau gimana terselesaikan gitu dengan Berarti baik. kan memang Allah kabulkan. Mungkin di situ kali ya. Berarti kan permasalahan ada, terus ada masalah dibawa sholat. Dibawa sholat, kan? Nah, jadi diselesaikan. masalahnya terselesaikan. Berarti kan Alhamdulillah terkabul berarti. Nah, berarti kan itu Allah kabulkan gitu kan, Allah mudahkan. Permasalahannya tuh Allah yang besar Allah kecilkan, yang kecil Alhamdulillah. Allah hilangkan gitu kan ya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya selama saya berumah tangga nih. Keseharian kakak Ngasuh anak sih, jadi ibu rumah tangga. ada misalnya kita jualan kue atau apa gitu. Enggak. Suami ngelarang soalnya. Dia ngelarang aktivitas di luar lah, kecuali pengajian atau kumpulan keluarga gitu. Memang fokus lah gitu ya. Fokus. Suaminya aktivitasnya apa aja kak? Supir, Berarti tiap hari pulang. pulang. Kakak berapa saudara? Dari 12 tinggal 11. Subhanallah. 12 saudara. Dari 12 tinggal 11. Dulunya tuh sampai sekarang ada semua. 11 orang tuh ada semua. Sebelumnya 12 ada semua. Ada semua, sempat besar kakak tuh. Sekitar 9 tahun atau 10 tahun lah, meninggal. Sisa lah 11. Sampai sekarang masih 11. Masih 11. Itu berapa cowok, berapa cewek? Berpasangan. Oh, 66. 66. Cuman kalah perempuannya satu. Ada nggak selain kakak sendiri yang lain masuk Islam gitu? Adik? Ada ikut? Satu. Dia masuk Islam. Suaminya Madura. Tinggal di mana? Di Desa Kapur. Berarti di antara 12 saudara tadi 2 yang 2 masuk Islam. masuk Islam. Sempat disalahkan juga saya tuh Kak. Gara-gara tinggal dengan saya waktu itu adik tuh. Ternyata nikahnya dapat orang Islam juga. Jadi saya bantah lah. Saya tidak pernah maksa dia masuk Islam. Gitu ya sih. Pernah ditanya ada adik tuh gimana? Apanya? Maksudnya orang tua nanya, kok bisa sih masuk Islam gitu kan? Kau ikut kakak atau gimana? Enggak. Pernah ditanya. Maksudnya pernah ditanya. Mungkin penjelasannya tidak pernah disuruh sih. Saya tidak pernah saya tanya. Yang pasti saya jelaskan saya tidak pernah maksa dia masuk Islam. Dia masuk Islam atas kemauan dirinya sendiri. Gitu ya sih saya penjelasannya. Karena disalahkan barangkali karena memang tinggal sama kakak. Gitu, Waktu itu gara-gara Mila ikut Islam juga, tinggal dengan Mila. Akhirnya dia ikut Islam juga. Jadi saya bantah, saya tidak pernah maksa dia siapapun lah. Jadi kalau dia masuk Islam itu bukan atas suruhan saya, bukan atas perintah saya. Hanya karena kemauan dirinya sendiri. Hubungan kakak dengan suami gitu? Alhamdulillah sih baik. Cuman satu ya kurangnya dari dia nih Kak. Selama saya ikut Islam nih kurang satunya tuh support ya. Gimana ya kalau kayak kita ngaji nih, tidak ada dukung. Ayolah ngaji, nengok kita ngaji nih senang atau enggak gitu. Biasa-biasa ya dia Nggak gitu. nggak ada respon gitu. Marah atau gimana enggak ada. Ataupun dukung atau gimana enggak ada. Entah dipuji kan? Enggak ada. Bahkan sayang istri aku udah pandai belajar. Bahkan saya ikut lomba pun enggak ada dukung. Ayolah kamu semangat biar dapat gini. Gitu. Enggak ada dapat dukungan sama sekali. Jadi dia hanya nengok saya giat belajar atau nak ikut perlombaan apapun tuh hanya nengok ya, udah gitu. Tapi gitu ya. Enggak pernah melarang. Enggak pernah melarang. Bahkan saya mau belajar sholat, ngaji itu sendiri Kak. Dengan diselingi ikut pengajian tadi nih. Pastikan dia enggak pernah melarang. Enggak usah belajar gitu. Enggak pernah. Cuman satu kurang support ya. Kurang mendukung. Tapi Sebenarnya kalau sih, melarang sih enggak ada. Sebenarnya sih mensupport. Barangkali orangnya pendiam kali. Pendiam. Ya. Nah, gitu kan sebenarnya. Mungkin gengsi juga Kak. Dia nak support terlalu kayak humoris kayak orang lain tuh. Dia enggak bisa begitu. Mungkin dia supportnya tuh dalam diam kali, nengok perubahan kita begini. Iya, oleh karena memang yang pasti karakternya benar-benar pendiam. Yang pasti dia senang ya, gitu. Cuman kalau dukungan dia, ayolah Mil, belajar Mil biar dapat hikmah begini, enggak ada. Pokok saya belajar tuh ya belajar sendiri. Ya karena pendiam jadi supportnya di dalam diam gitu kan. Ya dia lihat, oh alhamdulillah. Kita ngimbang ya lah ikut dia. Nah, udah belajar gitu. Bahkan kita ikut lomba atau ngasih selamat pun enggak ada. Mau menang ke kalah ke. Sebenarnya si istri ini pengennya ada support, tiba-tiba ini dikasih surprise apa gitu. Masalah surprise sih enggak Kak, harus sih, cuman ngasih semangat alhamdulillah gini. Ayolah gini gitu. Ini diam ya gitu. Dia pandang kita ngaji ya udah.
Tapi kan karakter memang beda-beda. Iya sih Kak, cuman kan kita berharap juga support dari suami Kak. Karena Ibaratnya nengok kesenangan dia secara langsung tuh suka juga kita nengok dia gitu. Ini diam. iya, motivasi lah maksudnya gitu ya. Tapi kan Kak, begini, makanya Allah bilang dalam menikah itu kan saling menutupi. Menutupi dalam apa lo nih? Dalam hal apapun tuh saling menutupi kan. Ini kan misalnya nih, yang saya perhatikan nih, Kak Mila nih orangnya ramah. Kan. Nah, suami tadi pendiam. Nah, kok bisa orang lewat tuh bujur dia gitu. Kok saya kan teriak gitu, belum nggak dekat orang sudah teriak gitu. Itulah beda saya dengan suami itu, dia lebih banyak pendiam gitu. Nah, jadi kan yang satu diam, yang satu ini kan udah bunyi nih kan. Banyak juga perbedaan dengan suami. Dia orang penunggu rumah nih Kak. Bahkan saya cap dia satpam. Kebanyakan di rumah gitu kalau selain kerjaan gitu. Kok saya ini kan tak berjalan dengan kawan, ikut pengajian atau ikut acara-acara kegiatan muslim gitu. Kok bisa bahkan undangan sekalipun dia hampir tak pernah datang Kak. Saya yang pergi atau acara keluarga sekalipun. Acara keluarga dia, saya yang datang. Puas ngajak dia, ayo bang kita acara di rumah maklum gini-gini. Kaulah pergi. Harusnya berbalik nih, dia yang pergi. Acara keluarga dia sendiri, kecuali acara keluarga kita. Kan kita nih ngimbangi Kak. Kita nih harus juga bergaul lah dengan keluarga, dekat dengan keluarga kan. Yang pasti dekat dengan keluarga nih kan setiap ada masalah kita bisa terbuka. Keluarga bisa ngasih jalan keluar gitu, mana tahu bisa bantu kita gitu kan. Gitu. Berarti kan memang benar harus seimbang. Iya. Hablum minallah, hablum minannas. Apa tuh? Nah, itu artinya tuh hubungan kita kepada Allah harus kita jaga nih, kayak sholat, kayak puasa, ngaji. Nah, itu namanya hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Diimbangi dengan hablum minannas. Seperti Kak Mila tadi pergi kajian, itu kan hubungan kita sama manusia nih. Nah, pergi ke tetangga, pergi silaturahmi ke saudara, kan? Benar juga kata Kak Mila tadi. Nggak bisa kita berdiam terus di rumah ngikut suami. Kok diturutkan dia nih Kak, kita kok bisa di rumah terus. Bahkan kok bisa ngaji ya cukup di rumah. Kalau bisa, tak usah ikut kajian atau gimana tuh, kok bisa di rumah ya gitu. Itu yang kadang buat selisih paham gitu, yang tadinya kita semangat nih ikut pengajian, ternyata suami protes, maunya tuh mungkin di rumah ya kita ngaji tuh, dia dukung kita ngaji tapi mungkin di rumah ya gitu, tak usah keluar. Kita kan pengennya bergaul Kak, punya teman, ngedon. Gimana ya, kita nggak semangatnya, udah kita ikut dia, tapi dia nggak dukung kita. Nah di situ yang saya bilang nggak support tadi nih, kecuali kita nakal atau main dengan kawan-kawan yang tidak dekat dengan agama atau gimana, ataupun berjalan tak tentu arah, mungkin boleh lah dia melarang saya gitu Bang, apa tidak support atau gimana, masa bodoh lah. Tapi kok masa kajian, ayo gila pergi. Bahkan saya ini izin nih Bang, aku pengajian hari ini. Oh iya kah, dah gitu. Kok entah gila pergi. Kita kan maunya tuh begitu, didukung gitu Kak gitu. Jadi kalau dengan dukungan suami itu kan semangat tuh pasti meningkat lah. Dari awal kemauan juga ada, dengan dukungan suami jadi lebih bertambah semangatnya gitu. Oke, berarti yang Kak Mila kan udah bisa sholat kan? Insya Allah. Nah, dengan sholat lah tadi Kak Mila doa minta supaya Allah lembutkan hatinya gitu kan, untuk berubah. Tidak ada yang tak mungkin loh Kak, tidak ada yang tak mungkin. Allah bisa mengubah sifat manusia yang bahasanya sejahat apalah, sebejat apalah. Tapi kalau Allah mau, itu bisa berubah drastis yang dalam pikiran manusia tidak mungkin. Bagi Allah itu pasti mungkin, karena segalanya kan memang Allah yang punya. Allah yang pemilik hati, bisa bolak-balikkan jadi tak baik. Allah bisa bolak-balikkan jadi baik. Itu tergantung kepada hambanya sendiri. Yakin tak kalau suaminya bisa berubah? Yakin. Diajak ngobrol. Cuman gimana ya? Dia ini diajak ngobrol nih kadang tak sehati. Beda pendapat udah pasti. Jadi akhirnya bertentangan. Akhirnya kadang ngalah juga, cukup diam udah. Ya, gitu ya sih. Ngalah salah satu gitu kan. Tapi kadang saya imbang itu Kak. Saya perhatikan kalau dia enggak mau ngalah, saya ngalah. Tapi kalau nengok merasa dia mau ngalah ya saya yang enggak mau ngalah gitu. Ada harinya juga. Saling imbangi lah. Gitu gak dia, nengok saya enggak mau ngalah, dia yang ngalah kadang gitu. Cuma yang pasti kalau ada masalah tuh enggak berlarut lama lah. Alhamdulillah. Berarti kan memang saling menutup ini, saling mengimbangi, saling melengkapi lah. Ya, saling melengkapi. Setelah kakak masuk Islam nih, ada rasa penyesalan atau enggak pernah. Bahkan kata orang mau sampai mati pun saya tetap Islam. Apapun lah rintangannya atau dari segi mana yang mengajak saya untuk berpaling, insya Allah sampai mati pun saya tetap Islam.
Seperti apapun lah terjadi gitu. seperti penentangan kakak terhadap orang tua tadi, apapun yang terjadi tanggung Tetap sendiri. tanggung sendiri, konsekuensinya tetap saya yang menerima. Harapan kakak ke depannya? Berharap menjadi lebih baik lagi lah dari sebelumnya. Gimana ya? Lebih taat lagi ke agama. Amin. Saya berharap lebih dalam sholat tuh lebih tepat waktu lah, 5 waktu. Bisa mengajak suami juga, mengajak anak-anak juga. Itu harapan saya. Semoga Allah kabulkan Amin. semua permohonannya, semoga doa-doanya kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Kakak tahu nggak apa itu Mekah? Mekah tempat orang apa nih? Beribadah. Beribadah. Serindu apa? Sekepengen apa kakak untuk pergi ke sana? Jujur sini ya belum kepikiran karena belum siap juga. Cuman kalau keinginan tuh ada, tapi terlalu berharap juga enggak. Cuman kalau keinginan ke sana adalah, cuman enggak terlalu berharap karena gimana ya? Kok pergi ke sana kan butuh biaya kak. Situ ya sih saya pikirin, maka saya enggak terlalu Sama berharap. pendapatnya kan ternyata. Tapi kalau keinginan tuh ada. Pada saat kakak masuk Islam gitu dan jalani Islam, ada enggak momen-momen atau kejadian yang memang mengharukan, yang atau memang lucu gitu? Enggak ada. Dalam hal belajar atau apa gitu ya? Enggak ada. Enggak ada. Netral ya. kayak Tapi biasa. jalannya nih, jalan kehidupannya nih lurus ya gitu. Insya Allah. Enggak menanjak, enggak menikung gitu ya. Paling hanya untuk sepintas ekonomi ya sih. Lagi berusaha juga untuk bangkit bersama suami. Mulai dari nol bersama suami. Berusaha sama-sama dengan suami. Itu ya sih. Lagi diperjuangkan tuh. Untuk bangkit atau untuk membangun? Kalau untuk bangkit itu kan pernah jatuh. Pernah jatuh juga sebenarnya. Maka saya bilang bangkit tadi. Oh, berarti dari Yang jatuh tadinya ke ada ini hilang semua. Jadi kami mulai lagi dari nol. Waktu saya ketemu suami ada ini. Akhirnya itu lepas. Kami mulai dari nol bersama. Yang lama-lama tadi ini habis nih kak. Mulai lagi dari nol gitu. Setelah itu kan istilahnya ujian ya. Ujian, dari Allah. ujian. Nah di sisi ujian itu tadi nih yang kakak udah pernah merasa, istilahnya udah merasa enak, udah merasa punya gitu ya. Akhirnya Allah uji, Allah ambil nih tadi nih, Allah ambil sehingga kakak bilang tadi nih jatuh. Dan ingin bangkit. Ada ndak perasaan di dalam hati ini yang udah pernah merasa punya nih, aku menyesal, kok kenapa sih Allah nih dulunya aku dikasih enak seperti ini, kok sekarang malahan aku nih dijatuhkan seperti ini. Ada rasa yang gimana enggak? Saya hanya berusaha ikhlas ya sih kak. Berusaha ikhlas karena namanya hidup kan tidak semestinya mulus terus. Jadi masalah ujian ini kan pasti ada jalan keluarnya. Kok masalah ekonomi mungkin waktu baru nikah nih ya agak nyaman lah, kata orang dibilang lebih sih enggak, cuman cukup ya kami untuk sekeluarga. Tapi berjalannya waktu, yang tadi suami punya mobil dijual, yang tadinya ada motor dijual, bahkan ada sisa motor sebuti gitu hilang. Jadi betul-betul habis barang kami tuh kak, habis. Memang sebelum kami memang belum ada rumah kak, memang dari awal nikah tuh ngontrak. Nah nanti berusaha lah untuk mudah-mudahan Allah kabulkan untuk tahun depan bisa punya rumah sendiri. Amin, gitu. Amin. Tapi tidak ada rasa penyesalan kepada Allah, enggak kan? Enggak, juga tidak ada penyesalan kepada suami, misalnya inilah gitu. Enggak. Ngomel atau gimana gitu. Biasanya kan perempuan ini kan kalau udah itu ngomel. Ngomel sih pasti kak, karena gimana ya, namanya kerja ini kan enggak semestinya ada terus. Apalagi kan suami supir. Kadang hari sepi ya sepi. Cuman kita berpesan ya jangan lalai itu ya. Karena kalau kelalaian kan entah terjadi apa-apa di jalan kan itu merugikan diri sendiri sama orang lain. Itu ya pesannya dengan suami. Apa yang memotivasi Kak Mila nih untuk belajar ngaji, dan apa respon Kak Mila setelah ketemu nih dengan tempat pengajian? Kalau alasan tuh ya enggak mau menyia-nyiakan ya sih kak kesempatan. Ya kita udah masuk Islam ya kita harus belajar. Enggak bisa menyia-nyiakan lagi kesempatan tuh. Agar kita lebih dekat lah dengan Allah tadi nih. Karena kita namanya hidup kan butuh Allah kak. Karena kita hidup di tangannya. Iya. Jadi kita segala sesuatu tuh berharapnya dari dia. Betul. Jadi kalau dengan kita dekat, kita ada masalah, kita bisa minta Allah untuk bereskan masalah kita atau membantu, memudahkan kita untuk mengatasi masalah. Itu ya sih alasan saya. Lebih dekat dengan Allah juga. Kalau kita sholat, ngaji, saya bisa ketemu pengajian tadi nih, saya pindah dekat sepupu suami. Akhirnya mereka tuh dekat lah dengan ustadz-ustadz yang di situ yang ngajar kami sekarang nih. Akhirnya buka lah pengajian, saya ikut akhirnya. Awalnya tuh sampai demam saya kak, karena kan namanya huruf Arab ini kan dulu nggak pernah kita pelajari, sulit juga dipandang kan. Kok rumit benar saya dipandang tuh. Mungkinkah kita bisa? Tapi orang lain bisa gitu. Jadi saya berusaha pak, ikut nih kan langsung Quran besar nih. Sebelumnya belum pernah, karena menyesuaikan yang lain.
Jadi pas kawan ngajarkan tuh saya bergegar Pak. Tuh don lah saya terkejut gitu nengok huruf Arab yang harus kita baca tadi ini kita nggak bisa. Malu juga kita nggak bisa. Akhirnya bergegar saya balik ke rumah demam. Jadi besoknya saya bertekad ini nggak bisa nih. Saya nggak bisa langsung ke Quran besar. Saya harus Iqra karena Iqra ini kan panduan pertama. Kita bisa kenal huruf. Akhirnya saya minta dengan suami privat ngambil guru ngaji. Betul-betul fokus saya selesaikan Iqra 2 bulan. Akhirnya saya selesai Iqra 2 bulan, barulah saya bisa ngimbangi kawan-kawan. Sedikit demi sedikit, alhamdulillah, insya Allah lah bisa baca huruf Arab tadi ini. Walaupun masih terbata-bata, insya Allah lah berusaha untuk lebih bisa lagi ke depannya gitu. Itu kenapa waktu belajar lalu kok tiba-tiba ke Quran besar itu disuruh langsung ke Al-Quran? Karena menyesuaikan kawan tadi ini, kawan-kawan udah Quran semua, kayak kakak sepupu atau tetangga yang lain. Belum terlalu dipaksa sih waktu itu. Begini Mil, begini, ini huruf ini. Jadi saya merasa nggak bisa tadi nih, nyerah saya. Akhirnya saya ngambil privat lah tadi nih. Bukan Iqra sendiri. Bukan, maksud saya itu kan ini baru mau belajar nih. Baru mau belajar. Baru mau belajar. Nah, kenapa Kak Mila tadi ini langsung ke Al-Quran? Ini diarahkan oleh teman atau Kak Mila sendiri yang memang datang bawa Al-Quran? Diarahkan oleh teman. Saya belum ada Al-Quran waktu itu. Jadi dikasih Al-Quran gitu. Kali teman nih memang nggak tahu bahwa Kak Mila Kakak ini belum, saya belum gitu. Tahu, cuman dia pikir saya udah bisa kali. Oh, dia nggak bertanya, Nggak langsung bertanya. dikasih Al-Quran. Jadi gitu. saya mangap lah. Demam akhirnya saya saking bergegar tadi balik ke rumah nih. Banyak pikiran juga akhirnya. Itu yang membuat saya demam tuh Kak. Iqra sendiri tanpa ngikut pengajian dulu. Ada Iqra saya baru berani ikut pengajian gitu. Nah, sahabat sekalian, ini salah satu contoh yang memang membuat para sahabat kita mualaf yang akhirnya menjadi takut untuk belajar gitu ya, karena mereka baru langsung diarahkan ke Al-Quran. Oleh karena apa? Oleh karena anggapan teman yang sama-sama belajar tadi bahwa mereka ini udah bisa gitu. Tahu-tahu yang disuruh baca tadi ini down jadinya. Akhirnya demam balik ke rumah. Istilahnya nih dari anak SD yang belum tahu dengan ABC gitu ya. Lalu langsung disuruh baca. Nah, disuruh langsung baca atau disuruh ke SMP misalnya gitu iya, ya. tahu. Tarapnya gitu ya. Ya bukan lagi demam barangkali kalau memang itu bisa pingsan kali ya. Memang demam saya waktu itu Kak, jadi bertekad lah minta suami bayar orang untuk privat tadi nih, khusus gitu untuk saya. Jadi tiap malam tuh saya datang berapa jam lah, ada 1 jam lah ngaji 5 lembar. Akhirnya dalam 2 bulan tuh saya selesaikan Iqra tadi nih. Barulah saya bisa ngikutin kawan-kawan yang udah Quran besar, sikit-sikit gitu. Walaupun masih terbata-bata gitu. Bahkan sekarang tuh masih terbata-bata gitu. Tapi sekarang udah Al-Quran nih. Udah alhamdulillah, insya Allah lah. Apa rasanya nih? Dulu kan yang sampai demam nih lihat huruf seperti itu. Tapi sekarang udah bisa baca huruf yang dilihat demam tadi ini. Jadi rasanya gimana? Senang Kak. Senang benar. Luar biasa lah senang. Bahwa ibaratnya ada kemajuan lah untuk kita yang tadi kita nggak bisa ngikutin kawan ke Quran besar. Akhirnya kita bisa walaupun banyak salahnya lah masih. Tapi Coba kan dibantu udah teman-teman lagi membenarkan lagi gitu kalau ada yang salah. Yang dilihat huruf ini kok aneh benar kok. Dari panjang pendeknya, hurufnya apa. Dari Langsung hukumnya disuruh baca tadi ini. Hukumnya ini harus berhenti ke, harus mati ke, harus mantul ke, dipelajari lagi gitu. Alhamdulillah sekarang udah bisa dah. Insya Allah. Dan jus berapa? Kami enggak pakai jus sih, soalnya di pengajian tuh random. Apa sih namanya random? Maksudnya bebas gitu. Gantian gitu bacanya. Gantian. Istilahnya Kawan tadarusan. Tadarusan. Jadi nyambung lah. Nyambung dari ayat ke ayat. Bahkan dari satu orang tuh bisa satu ain. Nanti saya ngelanjutkan satu ain lagi sampailah. Nanti sama-sama hatam. Sama-sama hatam. Udah pernah hatam belum? Belum. Pengen mau hatam Pengen. Hatam sendiri dari Alif Lam Mim sampai ke juz 30 tuh pengen. Berarti kan harus kalau kepengen karena di tempat kajian tadi ini kan random bahasanya ya atau tadarusan gitu. Tadarusan. Berarti kan kalau kepengen hatam sendiri itu harus ngaji sendiri. Iya sebenarnya. Maka saya bilang tadi itu biasa saya selingit waktu habis ngaji. Cuman waktu habis ngaji ini kan sholat nih. Tidak lama kita ngaji tuh ngulang lagi dari Alif Lam Mim. Mulai lagi dari Al-Fatihah tadi nih. Udah sampai ke berapa ayat nanti lama kita ngaji ngulang lagi. Akhirnya tak hatam-hatam. Berarti kan harus niatkan istiqomah dalam hati kan untuk sebenarnya walaupun hanya dapat
setengah Berapa ayat? lembar misalnya kan. Nah tapi kalau bisa kan supaya istiqomah walaupun satu habis sholat maghrib nih satu lembar insya Allah kan. Sebenarnya tak usah diulangi lagi. Cuma Iya. kadang saya tuh ngulang lagi Kak gitu. Makanya saya tak hatam-hatam. Berarti udah hatam-hatam lah. Belum. Terus kakak tuh kalau ngaji itu pakai Al-Quran yang asli hanya huruf Arab atau ada terjemahan? Ada berapa macam sih? Biasa saya pakai yang dengan Latin, biasa dengan Arab langsung. Tapi untuk sekarang sih saya langsung ke Arab gitu. Pernah nggak kakak membaca terjemahannya? Dari satu ke satu. Ya, dari misalnya dari Al-Fatihah tadi kan kakak Belum. mengenal arti dari Al-Fatihah itu apa Belum. gitu kan. Belum. Nah, misalnya dari Al-Baqarah itu artinya apa Belum. gitu ya. Jadi sampai sekarang kakak belum tahu apa Belum. artinya Al-Fatihah. Masih mengikuti ngaji mengenal huruf ya sih. Tapi Al-Qur'annya ada kan yang ada arti? Ada. Sore ini, hari ini saya kasih kakak PR. Nanti di rumah kakak baca Al-Fatihah. Kakak baca itu artinya. Masya Allah, kakak bakalan paham dengan arti daripada Al-Fatihah. Kakak tahu apa arti Al-Fatihah? Taunya doa ya sih. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Pembuka daripada Al-Quran. Nah, dari Al-Fatihah itulah induknya daripada kita baca doa. Makanya sebelum baca doa, kita baca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itulah artinya kita membesarkan nama Allah. Nah, kita memuji kepada Allah. Dan di saat itulah kita memastikan bahwa kita memang benar-benar bersujud kepada Allah. Iya karena abudu wa iya karena stain. Nah, arti daripada itu hanya kepada Allah lah aku bersujud, kepada Allah lah aku meminta, ya kan? Iya. Nah, itu nanti kakak baca di situ, kakak pahami. Dan membaca Al-Fatihah jangan pada saat iya itu jangan iya, tapi iya, karena kakak tahu dia bertasdid. Ya, double. ya double. Nah, kalau kita baca tidak bertasdid, itu bakalan artinya beda lah, Beda Pak. lagi. Beda. Dia harus bertasdid. Ya, kalau bertasdid, Iya. hanya kepada Allah kita bersujudkan. Tapi kalau kita baca iya, itu artinya kita menyembah matahari. Sahabat sekalian, demikianlah kisah dari Kak Mila. Semoga bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Kak Mila, ini ada hadiah dari Baitul Mal 7 Langit, beras 5 kilo. Semoga menjadi keistiqomahan Kak Mila, semoga menjadi keberkahan. Ini juga ada mukena hadiah buat Kak Mila, semoga makin istiqomah sholatnya. Amin. Makasih banyak. Saya makasih Kak. Buat sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bagi yang ingin mendukung, bisa berlangganan dan berdonasi di Baitul Mal 7 Langit. Saya Cici Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.